Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Walaupun kalian ada di rumah, tetap kita harus menjaga kesehatan ya. Nah, pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang selanjutnya ya. Sebelumnya, marilah kita awali kegiatan kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, kita akan lanjut pada pembelajaran di tema 4, kewajiban dan hakku, di subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah, pada pembelajaran yang kelima dan 6 ya. Nah, di sini tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menyebutkan kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan maksud ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana. Yang ketiga, siswa dapat menentukan dua bilangan cacah yang selisihnya diketahui ya. Nah, jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita. Jadi kita harus mengetahui ungkapan kalimat saran, bagaimana cara menyampaikannya. Nah, ternyata di sini dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Imran ayat 159 yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Nah, maksud dari surah ini adalah kita harus bersikap lemah lembut terhadap siapapun. Jika kita berhati kasar dan bersikap keras, maka orang-orang akan menjauhi kita ya. Oke, nah anak-anak, ini adalah kewajiban dan hak kalian sebagai warga sekolah nih. Nah, di sini sudah ada penjelasan kegiatan belajar di sekolah akan berjalan lancar jika semua siswa mau melaksanakan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Berarti kita semua harus melaksanakan kewajiban kita dengan sungguh-sungguh ya. Apa saja kewajiban siswa di sekolah? Antara lain yang pertama yaitu menghormati guru. Yang kedua, menaati tata tertib dan peraturan di sekolah. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan ketenangan di sekolah. Yang keempat, memelihara kerukunan dan persatuan di sekolah ya. Nah, ini adalah kewajiban yang harus kalian lakukan. Kemudian hak kalian apa yang kalian dapatkan di sekolah? Nah, hak siswa di sekolah adalah yang pertama, bertanya kepada guru jika ada pelajaran yang tidak dimengerti. Yang kedua, mendapatkan pengajaran dan ilmu pengetahuan dari guru. Yang ketiga, menyampaikan pendapat saat berdiskusi. Yang keempat, diperlakukan dengan baik dan adil oleh guru kelas ya. Jadi ini adalah kewajiban yang harus kalian kerjakan dan hak kalian yang harus kalian dapatkan di sekolah ya. Pada saat kalian berdiskusi, kalian harus menyampaikan kalimat tadi dengan lemah lembut ya, tidak kasar. Nah, coba kan kita lihat. Menuliskan masalah dan kalimat saran dalam bentuk peta pikiran. Jadi, kalimat saran yang akan kita berikan pada saat berdiskusi nanti akan kita tulis dalam bentuk peta pikiran. Nah, di sini sudah ada penjelasan. Kalimat saran merupakan pendapat untuk menyelesaikan masalah. Kalimat saran disampaikan dengan sopan. Peta pikiran adalah menyajikan suatu informasi dalam bentuk bagan atau diagram. Nah, jadi kita akan menyampaikan kalimat saran dengan sopan. Nah, peta diagramnya seperti apa? Misal, di sini ada contoh di dalam peta diagram ini ada tulisan Benny membuang sampah di sembarang tempat. Nah, di sini ada dua panah ya. Berarti kita akan memberikan kalimat saran dengan kata-kata yang sopan ya. Bagaimana kalimat sarannya? Yang pertama, di sebelah kiri ada muncul kalimat sebaiknya Benny tidak membuang sampah di sembarang tempat ya. Kemudian kalimat saran yang kedua di sebelah kanan adalah
seharusnya Beni membuang sampah pada tempatnya. Ya, jadi kedua saran ini menggunakan kalimat sebaiknya dan seharusnya, di mana yang di sebelah kiri layar kalian sebaiknya Beni tidak membuang sampah di sembarang tempat. Kemudian kalimat saran yang di sebelah kanan layar kalian seharusnya Beni membuang sampah pada tempatnya. Ya, ini bisa kalian gunakan bahasa yang sopan seperti ini pada saat memberikan saran kepada temannya. Nah, ini tadi tentang membuang sampah di sembarang tempat. Nah, kita akan belajar mengurangkan dua bilangan yang hasil dan selisihnya diketahui dari soal berbentuk cerita. Jadi, kita akan membuat soal dalam bentuk cerita. Yang pertama adalah, nah ini dia, contoh soal yang hasilnya diketahui. Berarti hasil sudah kita ketahui. Soalnya adalah Bu Ani membeli sejumlah bibit tanaman untuk ditanam di pekarangan rumah. Ternyata bibit yang berhasil tumbuh dengan baik sebanyak 86 bibit. Berapa kemungkinan total bibit dan banyak bibit yang gagal tumbuh? Nah, karena di sini hasilnya sudah diketahui, yaitu hasilnya adalah 86 bibit, maka kita akan membuat angka, yaitu total bibit dan banyaknya bibit yang gagal. Jawabannya seperti apa? Jawabannya seperti berikut. Nah, ini sudah muncul. Nah, di sini yang di kolom biru ini adalah bibit yang berhasil tumbuh, yaitu sebanyak 86 bibit. Maka kalian bisa membuat angka yang kalian inginkan. Nah, di sini sudah dibuat angka yang pertama di kolom sebelah kiri adalah jumlah seluruh bibitnya, totalnya ada 186 bibit. Sehingga jumlah bibit yang gagal tumbuh yaitu 100. Jadi bibit yang berhasil tumbuh itu adalah 86 bibit ya. Jadi 186 ini kalian kurangkan dengan 100, maka bibit yang berhasil tumbuh adalah 86 ya. Nah, contoh soal yang selisihnya diketahui adalah di sini sudah ada yang kita ketahui, yaitu hasil diketahui itu 72. A nilainya 286, sedangkan B nilainya masih kosong, masih titik-titik. Pertanyaannya adalah, jika hasil sudah diketahui dan nilai A sudah diketahui, maka nilai B yang tepat adalah, nah kita akan mencari nilai B-nya. Jawabannya adalah, karena selisihnya sudah diketahui, maka kita akan mengurangkan. Berarti yang lebih besar dikurangkan dengan yang lebih kecil angkanya. Jadi di sini kita tulis A dikurang hasil, yaitu 286 dikurang 72 sama dengan 214. Jadi nilai B adalah 214 ya. Bisa dipahamin ya. Nah, sampai di sini pembelajaran kita di pembelajaran kelima dan keenam. Semoga kalian dapat memahaminya. Kita akan bertemu kembali di pembelajaran yang selanjutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.